Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini kita bakal adain ada kelas dari Pak Undang dititipin ke aku nanti di-record. Jadi jangan lupa perhatiin. Hari ini materinya tentang mesin Turing yang bakal dipresentasiin sama kelompok 7. Karena mungkin ini agak berat, jadi tolong perhatiin ya teman-teman buat diskusi nanti. Boleh aku serahin ke moderator kelompok 7? Tadi Oke, sebelumnya makasih ini banyak udah Kak. di-record belum? Oh, udah. Boleh, moderator. Presentasinya kita mulai sekarang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul walaupun dalam keadaan daring ya, online, dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Pada presentasi kali ini saya Satya Agung Pramudita dan ada 4 teman saya yaitu Ratu lain, ada Raka Albiansa, ada Riki Dapa, dan Liana akan membawakan materi mesin Turing. Jadi singkatnya mesin Turing itu model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, yang fungsinya itu sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Nah, untuk sebelum jauh membahas mesin Turing itu seperti apa, asa kurang gitu kalau belum kita tahu sejarah mesin Turing itu kayak gimana gitu. Nah, sekarang ada sejarah mesin Turing. Mesin Turing ini diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Alan Turing ini berasal dari negara Inggris. Model matematis sederhana yang mempresentasikan perilaku komputer serbaguna dan mampu menghitung fungsi bilangan tertentu. Dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian. Sebagai seorang ahli matematika, logika, dan ilmu komputer, Turing memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu komputer modern, memperkenalkan konsep formal tentang algoritma dan komputasi. Alan Turing juga berperan penting pada saat Perang Dunia Kedua untuk memecahkan masalah-masalah kode-kode Jerman yang memang saat itu sulit untuk dipecahkan. Mesin Turing ini juga dapat mengenali bahasa formal dengan bahasa yang dikenalnya disebut bahasa tanpa pembatas atau bisa dibilang himpunan terunumerasi, maaf ya, terunumerasi rekursif, menjadikannya dasar teori komputasi dan pengakuan atas kontribusinya sebagai bapak ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Itu mungkin sejarah singkat dari mesin Turing ini ya. Kita lanjut ke definisi mesin Turing. Jadi mesin Turing ini adalah model komputer sederhana berupa finite automaton dengan pita tunggal tak terbatas yang dapat membaca dan menulis data gitu. Jadi tidak hanya membaca gitu, tapi mesin Turing ini bisa menulis data juga. Berfungsi sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat dihitung atau computable function. Salah satu prinsip terkenal dari mesin Turing ini
Jadi apapun yang dapat dilakukan oleh mesin Turing pasti dapat dilakukan oleh komputer. Karena sebetulnya mesin Turing ini merupakan model komputer itu sendiri yang dapat diimplementasikan dalam komputer modern. Ada komponen utama dalam mesin Turing ini. Yang pertama pita. Jadi pita ini bukan pita yang sering kita lihat gitu ya, tapi memang bentuknya hampir hampir sama gitu ya. Namun pita yang dimaksud di sini barisan sel tak terbatas yang dapat bergerak maju atau mundur berbentuk seperti deret atau array. Mungkin nanti contohnya akan diperlihatkan di slide selanjutnya. Nah, yang kedua ada kepala, baca atau tulis. Jadi fungsinya itu untuk membaca atau menulis atau memodifikasi isi sel dan menentukan status komputasi. Nanti juga ini akan diperlihatkan ya contohnya seperti apa. Yang ketiga, instruksi. Instruksi ini mengatur operasi kepada baca atau tulis, perubahan status dan pergerakan kita. Selanjutnya, nah, di, jadi bentuknya itu seperti ini. Ini spesifikasi mesin Turing. Jadi mesin Turing ini memiliki fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan push down automata atau PDA yang memanfaatkan memori berbasis stack dan dengan akses terbatas pada bagian puncaknya. Mesin Turing ini menggunakan pita tak terbatas yang dapat diakses secara bebas pada posisi manapun tanpa batas atau akhir. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi pitanya itu yang kotak-kotak ini. Nanti itu ini akan diisi oleh bisa bisa nomor atau apapun itu. Nanti akan dibaca oleh yang namanya head ini. Jadi contohnya seperti itu. Pita ini terdiri dari array sel yang masing-masing dapat menyimpan atau satu simbol dengan kepala baca atau tulis, head yang dapat membaca, menulis dan bergerak ke kiri atau ke kanan sesuai instruksi. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan juga gitu cara kerja si head dan pita ini bagaimana. Jadi mungkin boleh slide sebelumnya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi nanti di sini tuh akan diisi oleh misalnya angka satu 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 nol nol misalnya. Nanti dibacanya itu satu-satu. Misalkan ini pertama itu dibacanya angka satu dulu. Nah, angka satu ini akan diubah gitu menjadi karena mesin Turing ini bisa mengubah data gitu menjadi huruf X gitu. Dan lalu pindah ke angka nol misalkan gitu. Dan angka nol ini akan berubah menjadi misalkan Y. Nanti akan kembali lagi ke angka X dan mencari lagi angka nol yang memang dekat dengan X tadi. Dan arahnya itu beraturan gitu. Mungkin seperti itu ya contoh singkatnya. Ya bisa slide selanjutnya. Selanjutnya ada ini tuh perbedaan dari FSA atau PDA dengan mesin Turing. Jadi FSA atau PDA ini pita masukannya hanya dapat dibaca, sedangkan mesin Turing tidak hanya dapat dibaca saja gitu, tapi bisa ditulis juga gitu. Nah, yang kedua, FSA atau PDA ini headnya hanya dapat digerakkan ke kanan gitu. Nah, sedangkan mesin Turing ini headnya itu bisa ke kanan maupun ke kiri gitu. Jadi bisa bolak-balik. Nah, yang ketiga, pita masukannya hanya berisi string masukan. Sedangkan mesin Turing ini, pita masukannya juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Mungkin perbedaan FSA PDA dengan mesin Turing itu seperti itu. Oke, bisa next. Nah, di sini ada spesifikasi mesin Turing. Di sini juga ada simbol-simbolnya ya. Jadi mesin Turing itu dapat dianalogikan sebagai komputer sederhana di mana state berfungsi sebagai memori utama, pita sebagai penyimpanan sekunder, dan fungsi transisi sebagai program. Secara formal, mesin Turing didefinisikan oleh 7 tuple M. Nah, ini ada simbol-simbol yang ada di dalam mesin Turing.
Yang pertama itu Ki. Ki itu sebagai himpunan state. Jadi seperti yang ada di dalam pitanya gitu. Nah, yang kedua ada sigma. Sigma itu sebagai himpunan simbol input. Jadi simbol-simbol yang ada di dalam pita itu dinamakan sigma. Terus yang seperti bentuk R itu namanya gamma ya. Gamma itu sebagai simbol pada pita, nah, meliputi pula blank. Jadi blank itu apa? Blank itu sebagai bisa dibilang bukan ketika head ini tidak bisa membacanya gitu. Jadi berbeda gitu. Jadi dibilang sebagai akhir juga. Nah, yang terus ada delta. Delta ini sebagai fungsi transisi dan S ada state awal. State awal tuh nanti yang ada di himpunan state atau key yang awalnya itu, nah itu sebagai S. Dan ada yang setelah S ada F. F itu bisa dibilang sebagai himpunan state akhir atau final ya. Nah ini eh, bisa dibilang juga F atau key. Nah selanjutnya ada B. B itu sebagai simbol kosong atau blank. Jadi bukan bagian dari sigma B atau sigma itu. Dan mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya gitu. Next. Baik, berikutnya mekanisme kerja dari mesin Turing ini. Di sini ada contohnya yaitu Pi-nya itu Pi1 sama Q2, lalu sigmanya A dan B, lalu yang kayak gamma ini A, B sama blank, B yang dicoret itu apa disebut blank ya yang tadi, lalu final state-nya di Q2 dan state awalnya di Q1. Nah, untuk fungsi transisinya eh, ada Q1A sama dengan Q1AR, yaitu dibacanya pada state Q1 head menunjukkan A menjadi state Q menuliskan A, R itu ke kanan ya, kalau L ke kiri, berarti bergerak ke kanan. Nah, ini untuk fungsinya. Lanjut ke contoh, ini ada misalkan kita yang akan dibaca yaitu ABBAA. Pertama, membaca A, Q1 menunjukkan A menjadi Q1 menuliskan A bergerak ke kanan. Di sini state satunya di sini, lalu nanti karena menuliskannya masih A, lalu di keduanya masuk ke nomor 2 di kolom ke satunya itu masih A ya. Terus kenapa ini ke kiri sama ke kanannya kosong gitu? Itu ketentuan dari sananya ya. Lalu masuk ke 2, membaca B, Q1 menunjukkan head B, yaitu ini ada stack 1, menjadi Q1 menuliskan A bergerak ke kanan. Nah, jadi B ini tuh karena menuliskan A, jadi diganti menjadi A yang pada di nomor 3. Nah, lalu yang ketiga membaca B, state Q1 menunjukkan B menjadi Q1 menuliskan A bergerak ke kanan. Nah, jadi si B ini juga berubah lagi menjadi A karena menuliskan A-nya ini. Berikutnya membaca A, Q1 Q1 menunjukkan head A yang ke ini yang ke apa? Kolom keempat
menjadi Q1 menuliskan A bergerak ke kanan. Jadi A ini tuh nggak berubah karena tetap menuliskan A pada step satunya. Nah, lalu yang kelima membaca A, step Q1 head A menjadi Q1 menuliskan A bergerak ke kanan. Nah, karena kanan ini kosong, eh, himpunan kosong ya, jadi ditulis seperti nomor 6, himpunan kosong yaitu B dicoretnya. Lalu pada step Q, himpunan menunjukkan head himpunan kosong menjadi Q2 himpunan kosong bergerak ke kiri. Karena ini asalnya step Q1 ya, lalu menjadi Q2 dan menuliskan tetap himpunan kosong, berarti ini nggak berubah himpunan kosongnya, lalu bergerak ke kiri ke state Q2 yang A, yang nomor 7. Nah, karena tidak ada transisi lagi dari state Q2, maka mesin Turing berhenti di Q2 menunjukkan state A. Jadi state akhir berakhir. Input ABBAA tersebut diterima. Nah, berikutnya contoh lain dari mekanisme kerja mesin Turing yaitu dengan input 0011. Ini Q-nya Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Sigmanya 01, R-nya 01X, Y sama B blank. Ya. Terus final state-nya di Q4 sama state awalnya di Q0. Nah, untuk fungsi transisinya di pinggirnya ya. Boleh dilanjut. Nah, di sini pitanya itu 0011 ya. Nah, ini kosong kiri sama kanannya itu bebas. Mau 1, mau 2, mau asal sama gitu ya. Pertama-tama di stage Q0 itu bergerak ke kanan dengan merubah Q1 menuliskan X menuju ke kanan. Hasilnya di nomor 2 ya, nolnya itu berubah jadi X, lalu state-nya itu maju jadi di 0. Nah, karena di sini nggak ada fungsi transisinya, jadi dimajuin ke nomor 3 yang state 1, yaitu berubah menjadi Q2 menuliskan Y bergerak ke kiri. Jadi jadinya mundur gitu ya ke kiri. Jadi state 2 di 0, headnya 0. Nah, lalu di sini fungsi transisinya Q2 menuliskan 0 bergerak ke kiri. Nah, jadi nggak berubah si 0-nya, tapi bergerak ke kiri. State 2-nya di X, di head X. Nah, di situ maju ke fungsi transisinya itu maju ke 0 karena X-nya itu sudah X, jadi menuliskan lagi X. Nah, di sini step 2-nya menuliskan X maju ke kanan, jadi step-nya itu maju ya, jadi Q1. Jadi ini kan menuliskan X, jadi si 0-nya itu berganti jadi X. Nah, berikutnya Y menuliskan Y bergerak ke kanan,
yaitu Y-nya itu tetap ya Y, lalu bergerak ke kanan. Nah, untuk berikutnya, Q1 menuliskan Y, bergerak ke kiri, Q2 menuliskan Y, bergerak ke kiri. Jadi si head-nya itu bergerak ke kiri jadi Y, dan ini berubah jadi menuliskan Y karena tadi sesuai tabel transisi ya, dia bergerak ke kiri. Nah di sini Q2 menuliskan Y, bergerak ke kiri, jadi ke X lagi, gitu. Di stack-nya duanya. Nah, lalu di stage 0 untuk bagian Y itu menjadi ketiga menuliskan Y bergerak ke kanan. Nah, jadi eh, ke nomor 12, jadi Y-nya itu tetap karena menuliskan Y dan bergerak ke kanan stage 3 jadinya. Nah, di stage 3 itu tabel transisinya menjadi Q3 menuliskan Y lalu bergerak ke kanan. Karena di kanannya itu kosong, jadi dituliskan kumpulan kosong yaitu B dicoret. Nah, lalu di stage keempat ya, masuknya ke stage 4, B blank menuliskan B blank bergerak ke arah kiri. Nah, jadi dari B ini tuh bergerak lagi ke Y yaitu stage 4. Nah, karena stage 4 itu final state ya, jadi tidak ada transisi lagi. Jadi mesin Turing itu berhenti. Jadi si input 0011 itu diterima gitu. Dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada materi loop tak berhingga. Kalau dari tadi kita ngebahas mekanismenya yang diterima, terus deskripsi sesaat tentang mesin Turing, sekarang ngebahas loop tak berhingga. Jadi di dalam inputan nggak selamanya bakal diterima, ada juga inputan yang bakal ditolak. Nah, inputan yang ditolak ini pasti masuk ke keadaan loop atau ketika mesin Turing terus berjalan tanpa pernah mendapat state akhir atau berhenti. Jadi nggak pernah dapat final state. Misalnya kita mau dapat final state Q3 tapi nggak dapat, itu berarti masuknya ke looping dan nggak akan pernah berhenti, juga inputan ditolak. Nah, ada salah satu contohnya. Aku bakal jelasin contoh loop tak berhingga ini. Konfigurasinya, yang pertama kumpulan state-nya ada Q1, Q2, Q3. Inputannya A dan B. Terus R atau elemen yang bakal ada di pita ada A, B, dan B blank. Sebenarnya ini B blank, cuman nggak kecoret. Terus final state yang mau kita ambil tuh Q3 dan first awalan state-nya Q1. Kita bakal nge-inputin AB di mana ada fungsi transisinya sebagai berikut yang bisa kalian lihat. Fungsi transisi ini aku bakal jelasin di mekanisme loop-nya. Nah, nih kalau tadi mekanismenya lumayan banyak, ini mekanismenya cuma ada 4 langkah. Cuman akan ditolak akhirnya. Kita coba bahas satu-satu per langkahnya biar kalian lebih ngerti ya. Bisa kalian lihat kenapa ini pitanya yang awal sama akhir kosong. Emang tadi juga udah dijelasin sama Dava, ini aturan dari sananya karena dia juga bakal pindah ke kanan ke kiri. Dan di sini sebenarnya bisa ditulis blank, cuman kita kosongin dulu aja. Nah, di langkah pertama yang dilihat tuh A ya. Fungsi transisi yang pertama kita bisa baca dijabarin Q1, A. Ini dibaca sebagai Q1 menunjuk A atau head Q1 menunjuk A. Sesuai sama gambar kan? Sama dengan atau transisinya Q1-nya berubah jadi Q2, A-nya tetap A, bergerak ke kanan. Apa yang bergerak tuh? Head bergerak ke kanan. Dan apa yang ada di head tuh? Q1. Jadi nanti Q1 bergerak ke kanan. Atau headnya yang udah berubah ini Q2 bergerak ke kanan. Tadi kan Q1 tuh udah berubah jadi Q2, berarti yang bergeraknya Q2. Nih bisa kita lihat sesuai ya. Q1 menunjuk A, transisinya bisa lihat ke nomor 2. Q1 berubah jadi Q2, bergerak ke kanan. Nih asalnya di 1 tuh kan ada di sebelah kiri bergerak ke kanan. Lanjut ke nomor 2, kita ulangin lagi. Q2 menunjuk B, udah sesuai. Q2 menunjuk B, transisinya atau berubah transisinya. Q2, nih Q2-nya jadi 1, B-nya tetap B, yang head-nya bergerak ke kiri. Jadi apa yang bergerak ke kiri? Head-nya. Dan head-nya yang mana? Yang Q2 ini. Q2-nya udah berubah jadi Q1. Udah kita masuk ke langkah ketiga, fungsi transisinya nih Q1 menunjuk A, Q1 menunjuk A, berubah menjadi Q1-nya jadi Q2, A-nya tetap A. Kalau di contoh dapat sebelumnya, banyak yang berubah, B jadi A jadi B, itu emang sesuai fungsi transisinya dan emang spesifikasi dari mesin Turing ini tuh bisa ngubah-ngubah pita, nggak kayak PDA atau FSA. Kita lihat lagi ke nomor 3. Nah, Q1-nya berubah jadi Q2, A-nya tetap A, head-nya bergerak ke kanan. Head yang mana? Ini yang Q2. Yang udah diubah dari Q1 ke Q2. Nih, bisa kita lihat di langkah keempat udah bergerak ke kanan kan? Cek lagi. Q2 atau head menunjuk B udah sesuai. Berubah. Q2-nya berubah jadi Q1. B-nya tetap B. Arahnya ke kiri. Kalau dilihat-lihat ini kan terus looping ya. Dari Q1 ke Q2, A, B, A, B. Kalau mau ke B jadi Q2, kalau mau ke A jadi Q1. Dilihat dari deskripsi sesaatnya juga gitu. Karena kebetulan deskripsi sesaat itu ini kayak pembuktian
atau notasi dari fungsi transisi dan mekanismenya. Sama-sama aja sebenarnya ini. Dan bakal terus looping. Makanya kenapa input ini bakal ditolak karena nggak pernah mencapai final state Q3 kayak di konfigurasi awal atau kayak di soal. Kayak gitu penjelasan tentang looping atau inputan yang nggak diterima. Selanjutnya materinya bakal dibahas oleh rekan saya Riana. Boleh Riana di-unmute dulu? Baik, di sini kita akan membahas tentang kombinasi dua mesin Turing. Nah, mesin Turing ini dapat dikombinasikan untuk membentuk model yang lebih kompleks. Kombinasi ini memungkinkan dua mesin Turing, yaitu mesin Turing M1 dan M2, untuk bekerja berurutan dengan pita dan masukan yang sama. Mesin Turing M2 ini akan memulai posisinya setelah ditinggalkan oleh mesin Turing pertama. Nah, misalkan kita memiliki mesin Turing M1 dan M2 yang merupakan mesin Turing dengan konfigurasi M1, I1, kemudian sigma, gamma, delta 1, state, maaf, state awalnya 1, dan final state-nya 1 dan M2. Atau di sini kita Q3 Maaf Riana, suaranya nggak kedengeran. Ini atau ada kendala jaringan atau gimana? Maaf ya teman-teman, mungkin karena ada suatu kendala ya pada Riana, mungkin materinya akan dijelaskan oleh Raka Alpiansah ya. Sekalian nunggu. Gimana Riana?
Suara aku kedengaran? Nah, sudah kedengaran sekarang. Boleh Baik. dilanjutkan? Ya, makasih. Oke, jadi di sini kombinasi dua mesin Turing. Nah, mesin Turing ini dapat dikombinasikan untuk membentuk model yang lebih kompleks. Kombinasi ini memungkinkan mesin Turing M1 memungkinkan dua mesin Turing, yaitu mesin Turing M1 dan mesin Turing M2 untuk bekerja berurutan dengan kita dan masukan yang sama. Nah, mesin Turing M2 ini akan memulai prosesnya dari posisi yang ditinggalkan oleh mesin Turing M1. Misalkan saja kita mempunyai mesin Turing M1 dan mesin Turing M2 yang merupakan mesin Turing dengan konfigurasi M1 sama dengan Q1 sigma gamma delta 1. Step awalnya adalah 1, final step-nya adalah 1, kemudian blank. Di konfigurasi M2, yaitu M2 sama dengan Q2 sigma gamma delta 2, step awalnya 2, final step-nya di 2 dan B. Kemudian kita itu ingin membuat mesin Turing M3 yang merupakan kombinasi dari M1 dan M2. Atau kita bisa menuliskan konfigurasinya M2, M3 sama dengan Q3 sigma gamma delta-nya 3, step awalnya 3, final step-nya 3, dan B. Di mana Q3 sama dengan Q1 gabungan Q2. Yang diketahui Q1 adalah irisan Q2 sama dengan Q0. Kemudian step yang pertama, step ketiga sama dengan step awal 1. Final step 3 sama dengan final step 2. Nah, fungsi transisi M2 ini membentuk sebagai berikut. Semua transisi ada di delta 2. Transisi delta 1 yang tidak menuju step-step S1. Kemudian transisi delta 1 yang menuju step-step 1 diganti menuju step awal 2. Boleh di next. Nah, kemudian kita itu memiliki konfigurasi yang tadi itu mempunyai mesin Turing dengan konfigurasi Q1-nya memiliki 4 step. Step 1, step Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian inputannya adalah A. Dan ini gamanya adalah A, B. Final state-nya ada di Q4 dan step awalnya adalah di Q1. Nah, konfigurasinya seperti ini. Ada 6 konfigurasi. Kemudian kita lihat ke mesin Turing M2 yang memiliki konfigurasi Q1 sama dengan state awalnya itu adalah P1, kemudian P2. Inputannya sigma. Ini adalah A, gamanya adalah A, B. Kemudian final state-nya ada di P2 dan state awalnya ada. Nah, kemudian fungsi transisinya ada 2, yang ini P1, A sama dengan P2, A, kemudian dan P1, B, P2, A, F. Boleh di
Next. Nah, karena tadi itu merupakan kombinasi dua mesin Turing, M3 itu sama dengan M1, dan cara kerjanya itu kita kombinasikan setelah M1 itu selesai. Jadi baru dilanjutkan dengan M2-nya. Jadi Q3 sama dengan, bisa kita lihat, Q3 sama dengan Q1, Q2, Q3, Q4, P1, dan P2. Nah, ini menunjukkan lanjutan dari M1. Kemudian karena inputan dan pitanya itu sama, jadi tetap, dan final state-nya ini adalah P2, dan data awalnya adalah J1. Untuk konstruksi transisinya itu lanjutan dari M1, jadi gabungan. Kemudian boleh di next. Mesin dalam mesin Turing, sebentar tuh di next nih. Oke, ada Daryl Turing. Di sini Daryl Turing itu menyatakan bahwa semua komputasi mekanis dapat dilakukan oleh mesin Turing, menjadikannya model yang universal dalam ilmu komputer. Mesin Turing mampu menjalankan operasi sederhana seperti aritmetika, manipulasi string, dan perbedaan yang dapat digabungkan untuk menyelesaikan masalah kompleks, mirip dengan kemampuan komputer modern. Nah, argumen yang mendukung dalil ini mencakup fakta bahwa semua operasi komputer digital dapat direplikasi oleh mesin Turing. Belum ditemukan algoritma yang tidak dapat diselesaikan oleh mesin Turing, dan tidak ada model komputasi lain yang lebih kuat. Meskipun bekerja dengan mesin Turing memiliki keterbatasan, seperti proses yang lambat dan kompleksitas implementasi, dalil ini dapat menjadi dasar penting dalam ilmu komputer, setara dengan hukum Newton dalam fisika, dan tetap diterima hingga ada bukti eksperimen yang menentang. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Alhamdulillah ya sesi materi kali ini telah selesai. Terima kasih banyak kepada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materi mesin Turing ini. Ini materi kali ini sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi telah dijelaskan mesin Turing itu apa, bagaimana cara kerjanya, terus loopnya seperti apa, dan tadi yang dijelaskan Riana itu bisa digabungkannya kayak gimana mesin Turing ini. Nah selanjutnya karena kita masuk kepada sesi tanya jawab atau sesi diskusi ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya ya atau masih bingung gitu apa yang tadi dijelaskan itu masih kalian bingung, boleh silahkan bertanya ya dan nyalakan mic-nya.
Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya atau masih bingung? Boleh ditanyakan gitu. Jika tidak ada, mungkin saya anggap kalian semua tuh sudah paham gitu ya. Bagaimana mesin Turing ini, bagaimana cara kerjanya. Gitu. Gimana teman-teman? Jika tidak ada yang bertanya, mungkin sesi presentasi pada kali ini saya tutup aja ya. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan apa yang tadi disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.